Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta, bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Semarang, Jawa Tengah. Di mana tempatnya ini namanya? Pedurungan. Nah, silakan mendekat ya. Gak usah gengsi, gak usah malu, ya. Selama kau masih mau upgrade metodologi agama ya kesini, ya. Gak usah gengsi. Maca kitab iku ora payu ya. Ngaji, musaf ora payu. Itu hanya untuk duniamu tok. Habis kau praktek menembus akhirat. Di akhirat nggak ada Quran yang satu lafal aja, ada nggak lafal satu huruf aja, ada nggak di akhirat? Nggak ada. Karena akhirat itu Quran menjadi tak berlafal, tak berhuruf. Ya bega. Nah, ngertimu Quran musah, mau waca sampai jungkir walik, sampai suwek apa segala macam itu, gak bakal ngerti isinya ya. Baca Al-Waqiah 79 ya. Judul yang kita angkat kali ini adalah tawasul adalah teknik sambung menyambung gelombang ujungnya adalah agar bisa berhampir akan Allah. Teknologi tinggi, teknologi metafisika ultra ya, teknologi alam di atas sadar manusia. Kita nggak lagi membahas alam sadar ya, itu syariat, itu teknologi ilmu dunia ya, yang terjangkau dengan akalmu, dan 5 panca inderamu itu akal, itu duniawi. Apalagi yang dibawa akal, yang kelenik, kodam, pengisian, karomah, hikmah, itu lebih jembret lagi, itu lebih ke bawah lagi. Tapi saya tanya ini biar apa? Saya iseng-iseng ini. Apa sekarang banyak nggak ulama yang praktek di klinik alam rendah? Banyak. Semua praktek metafisika yang dikontrol oleh fisika akal, maka pasti metafisika di bawah alam akal sadar manusia, atau metafisika di bawah sadar. Amalkan ini 1000 kali ya, tiap hari selama 40 hari sambil puasa, kau akan begini. Banyak gak itu? Kau amalkan begini sambil begini, kau akan begini. Begini begitu begana. Akhirnya apa? Ha. Goblok, itu. Padahal ini konteks ini ada apa bedanya dukun sama paranormal sama ulama yang kayak gituan? Gak ada bedane. Alah, satu ini merek itu Islam itu prakteknya sama-sama turun ke alam rendah. Ada susuk, ada raja, ya bega, ada pengisian, ya bega, ada hikmah, ada karomah, ada apa? Goblok itu. Mestinya kau menuju alam di atas kesadaranmu untuk menuju Tuhan yang Maha Sadar, bukan malah turun hanya mengikuti nafsumu supaya sembuh, supaya diterima cintamu sama dia, supaya daganganmu laris, supaya kamu disegani orang, supaya urusanmu lancar, supaya uangmu banyak, supaya kamu sakti. Itu kan keinginan nafsumu semua, ya gak? Hampir semuanya guys ya.
Ternyata banyak ulama kayak Ustadz Gus praktek ilmu ini. Ya apa gak usah bujui ke. Dulu orang nggak tahu ya batasnya ya, dikira itu dari ulama ini. Saya diijazai, ya apa gak? Taek gitu ya. Gatel jancuk ya. Gak ngerti itu diisi apa? Gendruwo gitu. Goblok. Tapi karena kita telah tahu metodologinya, jadi metafisika yang turun dari alam fisika itu adalah metafisika di bawah alam sadar atau infrasadar. Maka metafisika ini bisa dikontrol oleh akal untuk tujuan tertentu. Tapi kalau metafisika yang di atas alam sadar, tinggian ini daripada ininya, maka akalmu yang akan hilang, seleramu akan dinolkan. Arahnya menjadi ilahi anta maksudi waridho kamarbi. Kalau ada praktek metafisika, lah kok keinginannya masih kuat, menonjol harapannya, angan-angannya, hasratnya, oh goblok ya. Mestinya sudah nggak ada apa-apa. Sudahlah aku jalani saja. Apa nggak cari? Nggak ada. Susah sedih, nah dijalani saja ya. Nggak takut akan kesusahan ya. Juga nggak bangga akan kesenangan. Biasa saja ya, diberi ujian kesenangan ya sudah dijalani. Diuji dengan kesusahan ya dijalani. Tapi lewat adaptasi tinggi, lewat wasilahnya. Nah itu dia. Berbeda jauh ya. Nah judul ini adalah tentang tawasul. Karena begitu bodohnya umat manusia sekarang, tawasul diartikan apa? Meminta barokahnya ulama-ulama, ya tak? Entah itu kepada yang sudah mati apa yang masih hidup, ya Kak? Jalan Fatihah. Al-Fatihah. Taek. Kau gak ngerti tawasul itu apa? Asal nyocot ya. Tawasul itu teknologi metafisika di atas alam fisika. Itu ada teknik tinggi sambungannya. Itu memakai roh, bukan akal. Akal gak bisa menembus roh. Mana ada orang berakal bisa membuktikan akhirat? Mana ada? Enggak ada. Membuktikan akhirat dengan kesadaran roh, bukan akal. Maka menyambungkan dengan para aulia-aulia Allah itu lewat gelombang roh, lewat nur, bukan dengan akal, bukan dengan Fatihah deleming. Itu kan cuma omongan kalimat lafal huruf. Di akhirat alamnya roh ya. Ada nggak lafal dan huruf? Nggak ada. Bahkan Quran aja hilang lafal hurufnya. Betul nggak? Menjadi kitab qadim. Nur pun begitu, bukan iman pun begitu, bukan pemahaman, bukan keyakinan, bukan apa. Nur itu nanti berubah menjadi apa? Gelombang. Kitab menjadi apa? Gelombang. Baca surah 52. Dan yang bisa memasuki alam akhirat, yang bisa memasuki gelombang itu hanya yang telah dibaiat. Baca surah 52. Nah, ini sudah menjadi antara gelombang dan gelombang ya. Di alam akhirat sudah hanya itu. Enggak ada lagi teori, enggak ada lagi syariat, enggak ada lagi pinter-pinteran, enggak ada lagi latar belakangmu, enggak ada. Wujudmu lo enggak ada. Jenis kelaminmu lo enggak ada. Kau enggak laki juga enggak perempuan, juga bukan banci. Kata kisah gitu ya. Nah, itu dia. Kau enggak ada matinya loh. Kau tidak makan jika tidak tidur dan sebagainya. Yang berlaku hukum makan tidur yang relatif itu adalah hukum dunia. Begitu masuk alam akhirat, gelombang
unlimited, undefinisi, undeskripsi. Loh, ngeri. Nah, kalau kami terangkan gelombang, praktek gelombang nur, praktek roh di alam akhirat sangat sederhana. Agar roh itu bisa sampai kepada yang maha roh, roh ini mesti ada gurunya roh. Gurunya roh turun dari Allah Ta'ala sendiri. Kemudian apa? Sambung menyambung, itu tok. Bahasa kerennya apa? Relay. Itu tok, menyambungkan. Yaitu dengan apa? Menyamakan frekuensi dan gelombang. Itu menyambungkannya. Frekuensi adalah saluran line, ya. Gelombang adalah alamat ordinat yang terbaca di dimensimu. Contohnya ya, wujudnya listrik itu apa di dimensimu? Coba nyalakan kipas angin ini, apa yang kau cari? Mana colokannya? Ya enggak? Nah, wujudnya listrik yang terdekat denganmu adalah colokan terminal, ya enggak? Wujudnya orang yang jaraknya tak terhingga dari dirimu ya, bukan tak terhingga, jaraknya 100 kilo darimu. Kalau kau mau hubungi, wujudnya berupa apa? Nomor telepon. Punya nomornya Pak Abdul Hamid. Ini nomornya, itu enggak? Terlintas bukan hubungi Pak Abdul Hamid lewat Gojek toh, bukan lewat ngongkel toh, tapi mana nomornya? Aku mau nelpon Pak Abdul Hamid. Punya enggak? Enggak, ya, ada nomornya, ya enggak? Begitu ada nomornya, mau hubungi nyambung enggak? Nyambung. Kau mau lihat siaran bola MU di Inggris yang siarannya ini disiarkan eksklusif Indosiar jam 10 malam. Maka frekuensinya yang mana? Jam 10 malam ya. Jangan beda line. Kalau jam 11 ada enggak live? Enggak ada. Siaran langsung enggak ada ya. Jam 9 ada enggak? Enggak ada. Line-nya harus live yang sama ya. Lah ordinatnya mana? Indosiar. Wujud gelombang itu ya. Wujudnya adalah stasiun Indosiar. Kau samakan ordinat gelombangnya dan line frekuensinya, yaitu setelah Indosiar jam 10 malam, muncul enggak siaran live-nya MU main di Inggris di TV-mu? Muncul langsung. Itu tawasul, itu relay, itu sambung menyambung, ya. Bisa menghubungi orang di jarak 100 kilo pakai HP? Bisa. Nah, di balik alamat ordinat HP, kemudian frekuensinya adalah handphone, handphone ya, jangan pakai di kalkulator ya. Kemudian ada merambat lewat gelombang. Dari fisika berubah menjadi metafisika. Kemudian tertransfer ke sana, tertranslate ke sana menjadi fisika lagi. Halo. Sampai sana enggak? Sampai sana ya. Apakah suara berubah menjadi hello? Enggak kan? Sama enggak? Hello. Sama. Ya. Bunda enggak boleh ketawa kalau peserta bilang gini ya. Nah, demikian juga apakah wujudnya pertandingan MU di Inggris di TV berubah? Tidak. Sana live loh ya. Di sini pun live, sama persis. Nah, ini dia. Demikian juga listrik. Begitu kau colokkan jarakmu dengan sumber listrik misalkan 100 kilo, nyala gak kipas anginmu? Nyala. Nah, ini dia ya. Nah, itu tawas ada teknik sambung menyambung. Maka harus lewat line yang sama, ordinat gelombang yang sama. Mesti ada kiblatnya, mesti ada gelombangnya, mesti ada frekuensinya, mesti ada teknologinya. Jelas ya? Apapun itu, jarak dan satu dan yang lain jika tidak terjangkau dengan manual fisikamu atau tidak terjangkau dengan relatifmu, kau harus pakai cara ini. Mesti pakai teknologi enggak?
Mesti. Teknologi bahasa Arabnya apa? Thariqah. Nah, ini dia. Isinya apa? Teknik menyamakan frekuensi dan gelombang, ya. Tapi temukan dulu alamat ordinatnya, betul gak? Nah, itu dia. Sambung menyambung. Sebetulnya tidak sesederhana yang kau lihat. Orang nonton bola MU di Inggris di Indonesia di TV jam 10 malam. Asal cetek saja sudah nonton betul gak? Padahal gak sesederhana itu. Itu Indosiar kontrak sama Palapa, ya. Palapa kontrak sama sono, satelit sono, ya. Satelit sana dikontrak sama eksklusif stasiun yang menyiarkan MU, ya. Ada sambung menyambung. Betul? Tapi itu karena sifatnya gelombang, walaupun berapapun, lewat berapapun itu pos-pos sambungan terminal, tetap hubungannya langsung. Betul? Listrik, walaupun jaraknya 100 kilo dari sumbernya listrik misalkan, gak pernah kan kau hitung berapa tiang yang sampai sini, betul gak? Berapa trafo, berapa apa-apa itu ya. Yang penting listriknya telah sampai rumahmu, betul gak? Begitu kau nyalakan kipasmu, nyala karena telah nyambung, ya gak? Kau sambungkan gelombangmu dan frekuensimu kepada gurumu, yang gurumu adalah alamat ordinat Allah yang di duniamu, yang mengaplikasikan teknologi atau tarekatullah. Nah, tiang-tiang ordinat tiang-tiang terminalnya adalah dari gurumu ke gurunya, dari gurunya ke gurunya, dari gurunya ke gurunya, gurunya sampai dengan guru agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nyambung langsung dengan Allah Ta'ala, nyambung langsung, ya Pak. Itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Bergurulah engkau yang dari guru ke gurunya, guru ke gurunya, guru ke gurunya, sampai dengan guru agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tanya, praktek wasilah, praktek tawasul, sekarang kebayang ya, harus memakai teknologi, ya Pak? Harus tahu teknik menyamakan frekuensi dan gelombang, betul Pak? Harus tahu alamat ordinat di alam fisikamu, ya. Di manakah alamat akan gelombang Allah tadi, ya. Nah, menghubungi seseorang, kamu harus tahu nomor teleponnya, betul Pak? Bisa kau telepon acak, bisa nyambung sama orang itu. Nah, jadi prinsipnya sudah tahu ya. Nah, orang nggak ada sambungannya, nggak ada apanya, nggak ada apa. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani Fatihah, kayak gitu. Itu bebek-bebekan ya. Wah, ini orang udah goblok ini. Tawasul teknologi tinggi itu tentang metafisika di atas alam fisika. Nah, gayanya mau praktek tawasul, ternyata turun kelas, ya Pak lo? Ke kuburan-kuburan supaya keramat loh. Wah sudah, ini nggak makan mendekati Tuhan tapi makin gerandong. Banyak nggak seperti itu? Banyak. Hampir semua ya. Kalau saya tegas ya, nggak ada bedanya loh. Banyak yang memakai merek ulama kayak Ustadz Gus, nggak ada bedanya sama klinikers ya, dukun ya, paranormal sama. Kecuali yang ulama kayak Ustadz Gus yang mengaplikasikan metafisika ultra atau metafisika di atas alam fisika. Karena apa? Orang normal ya, ini makanya hampir semuanya orang normal, misalkan ini SMA, pasti dia ngikut ijazah SMP-nya, betul apa enggak? Dari alam sadar normal akalmu, pasti ada alam di bawah akalmu, itu alam di bawah sadar. Pasti gak itu? Pasti. Tapi kalau dari SMA untuk masuk ke S1 wajib daftar dulu, betul enggak? Wajib baiat dulu. Maka semua yang tidak dibaiat
nggak mungkin bisa naik kelas, nggak mungkin bisa praktek menembus akhirat, nggak mungkin bisa praktek ilmu ruh, nggak mungkin bisa praktek tawasul untuk bisa berhampir akan Tuhanmu. Kau tawasul ternyata apa? Gelombang gendruwo, setan, iblis, ya kapok. Ya enggak? Makanya sekarang jangan kaget ya. Banyak orang keramat. Di mana-mana keramat itu. Tapi kenal Tuhan enggak, saya tanya? Kalau kenal, silakan tanya ya. Gimana caranya untuk bisa sampai ke Allah Ta'ala? Pasti jawabannya bulat itu. Wah, ini rahasia, nggak boleh dibuka ini. Ya apa enggak? Jawabannya genderuwo, ya enggak? Saya tanya, bisa nggak kau sampai pada matahari tanpa lewat nurnya? Gak mungkin. Bisa nggak kau ketemu nurnya kalau belum ketemu siapa yang membawanya? Gak mungkin. Maka bisa nggak kau kenal Allah di akhirat sebelum kenal Allah di dunia yang berupa Allah yang wujud? Gak mungkin. Telak, nggak bisa dibantah. Inilah bodohnya umat Islam yang tidak lagi memakai metodologi agama yang diwariskan dari junjungan Rasulullah Muhammad. Jika Allah saja menghampiri alamnya manusia lewat tangga, nurnya dan nurnya ada membawa Rasul min anfusikum, utusan, seorang utusan ya. Masa manusia menuju Allah Ta'ala gak lewat jalan ini, lewat jalan yang lain? Tuhan genderuwo, bro. Apakah bisa bedakan Allah sama setan? Itu hanya tipis ya. Tuhan sama hantu. Hantu. Loh, hantu kau. Sama sekali kau gak tahu bedanya. Radarmu gak ngedetek ya. Kemampuan akalmu hanya sampai di kesadaran akal. Lah, alam di atasnya akal. Itu ada alam tapi kau gak bisa ngedetek. Maka gelombang apapun yang masuk, kau kira Tuhan, padahal itu setan ya. Ngeri ya. Kalau kau nggak punya alat yang ditanamkan dari Allah Ta'ala, yaitu berupa nurnya Allah Ta'ala sendiri, nggak mungkin kau bisa mendetek, membedakan mana Tuhan, mana setan. Oke. Ngeri-ngeri sedap. Singkat pada jelas, kami akan lanjut ke Jepara guys ya. Jepara Kudus, alhamdulillah kita berkembang pesat di mana-mana ya. Karena dakwah ini sangat ilmiah, mudah dimengerti, betul nggak? To the point, sat masih das itu loh. Kalau nggak ngerti ya nanya ya. Harusnya kamu bertanya-tanya ya. Ya gitu dong, nggak usah gengsi ya. Nah, belajar dari Aisyah, anaknya teman saya ya. Gak usah gengsi. Walaupun kau ulama kan cuma gelarmu saja di dunia, kau tetap goblok. Selama kau gak kenal Allah yang di dunia, kau gak akan kenal Allah di akhirat. Kalau kau gak ketemu nomor teleponnya orang itu, kamu gak bisa menghubungi orang itu yang jarak 100 kilo ya. Gak mungkin ya. Karena gelombang orang itu bisa terhubung hanya lewat nomor ini tadi, yang diaplikasikan lewat teknologi atau tarekatullah. Clear ya. Quran pun support ya. Nggak bisa dibantah. Orang lain mendakwakan agama sebatas teori, nyocot bacot lewat congornya, cingurnya segala macam ya. Kalian misalnya tidak ya, to the point. Oh ya begini. Maka untuk menuju agama benar-benar ya, apa yang kau lakukan? Carilah orang yang membawa sila itu. Bisa ketemu. Mesti lewat orang yang menerangkan siapakah orang itu ya. Siapakah yang menerangkan Wali Mursyida tadi? Mr. TM ya. Paham? Tepuk tangan. Apakah seumur hidupmu ada yang menerangkan kajian seperti ini? Enggak ada ya. Jadi untuk menuju Allah kau harus temukan dulu Rasulullah. Kau enggak akan kenal Rasulullah kalau enggak lewat khalifahnya Rasulullah, yaitu mursyid ya. Kenapa? Mursyid itu pembawa, wasilah, pembawa nurnya Allah Ta'ala. Kau pun enggak akan kenal mursyid yang mutlak kecuali lewat orang yang menerangkan itu secara ilmiah. Maka tanya ke orang itu. Jangan tanya kepada yang menerangkan ala kampungan ya. Nanti ditunjukin sama mursyid yang palsu loh ya.
Apalagi yang KW-KW sesat, hati-hati kau. Ditipu nanti ya. Ternyata apa? Ketemu apa? Makelar ya. Gayanya nolong, ternyata apa? 50.000. Ya enggak loh. Itu dia ya, banyak sekarang. Ternyata apa? Makelar-makelar di mana-mana ya. Kalau sambil setem, ketemu akses enggak jalan itu? Ketemu ya. Bisa dipraktekkan enggak? Bisa. Ilmiah enggak? Ilmiah. Kalau dakwahnya Mr. TM tidak bisa dibuktikan, nggak mungkin bisa berkembang pesat di mana-mana ya. Karena ini bahasa praktikal ya. Kalau nggak bisa dipraktekkan, sudah didemo banyak orang ya. Betul? Ini kami dakwah seluruh Indonesia loh ya. Dan saya bahasanya bukan bahasa teori lagi ya. Sama sekali nggak ada teori ya. Praktek. Tapi ya gitu ya. Jangan cuman mau gratisan. Jangan cuma mau instan ya. Harus ada pengorbanan tinggi, disiplin tinggi. Maka kami berlakukan siapapun yang mendekat di kampus Salim Marifat wajib bayar. Loh kok gitu bang? Iya saya nakku. Apa lapo? Protes, demo. Oh aku juga nggak butuh kamu, betul nggak? Kau yang butuh saya. Ngemis ke saya. Kalau nggak cocok sama saya, carilah ke tempat lain ya. Carilah berguru pada yang lain. Silakan, aku nggak butuh kamu. Kecuali aku butuh kamu, pasti aku merayu kamu, betul nggak? Oh, nggak apa-apa, gratis ini. Kalau nggak butuh kamu, kamu mendekat sama saya, bikin saya repot ya. Saya repot, brengsek itu orang berdosa itu ya. Biada brengsek itu ya. Kalau mendekat, bayar dulu. Kenapa begitu? Ya saya mau gitu aja. Itu aturan saya. Fair nggak itu? Fair, karena saya nggak nipu. Saya sampaikan di awal, betul nggak? Itu namanya rukun dan syarat. Orang kuliah masuk UI misalkan ya, ada uang gedungnya, ada uang administrasinya. Kemudian apakah kamu bisa protes? Itu kuliah di UI kok bayar? Lo emang aturannya gitu, betul nggak? Kalau kamu nggak cocok dengan aturannya, ya nggak usah masuk kuliah di situ. Kalau kamu nggak cocok dengan aturan saya, ya nggak usah belajar di sini ya. Ngeri sedap ya. Biar saja kau bilang Mr. TM itu jualan agama, bodoh amat ya. Saya sudah kebal ya dibilang orang kafir, sesat, Hindu ataupun bid'ah jualan agama. Nggak apa-apa guys. Aku juga nggak butuh kamu, kenal aja enggak ya? Nggak ada efeknya sama sekali ya. Nyatanya dakwah Salim Marifat makin membesar ya, makin besar karena praktikal, bisa dibuktikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.